Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor. Selamat datang kembali di video podcast kami yang sudah menyentuh bulan kedua kayaknya ya. Eh, Kemarin bahkan justru yang seharusnya bulan kedua tuh ya. Dan kemarin kita udah sempat ngebahas soal menerima diri. Tapi sebelum kita ngebahas soal hal-hal lain, jangan lupa untuk menanyakan kepada diri Anda sendiri kabar Anda bagaimana, apakah Anda baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Jika sedang tidak baik-baik saja, ajak ngobrol kawan-kawanmu, atau jika rasanya tidak ada yang membantu, teman-teman bisa langsung menghubungi profesional ya. Tapi tentu kami berharap teman-teman sedang baik-baik saja, baik secara sehat, baik secara fisik maupun secara mental. Dan setelah kemarin kita sudah sempat membahas soal menerima diri, sekarang kita akan ngebahas soal ini ceritanya ada ini ya, bumper nggak jayus sih anjing. kagak nggak punya editor bro. Jadi kalau ada teman-teman yang mau menawarkan diri sebagai editor dan mau dibayar murah karena Aku Aktor belum menghasilkan cukup banyak, silakan hubungi kami. Oke, anyway, kita akan ngebahas soal kemarin kan kita sempat nge-spill sedikit ya. Kita mau ngebahas apa sih minggu ini, hari Sabtu harusnya ini kita rilisnya. Hari Sabtu siang ini kita akan ngebahas apa. Dan ya, kita akan ngebahas soal relax. Jadi sebenarnya apa itu relax? Teman-teman seharusnya sering sekali mendengar kata-kata ini ya. Relax. Misalnya aku lagi tegang gitu ya, terus kemudian temen lu bilang relax, tenang gitu. Apakah relax sama dengan tenang? Atau misalnya ya, lu jangan terlalu tegang, lu harus santai, harus relax. Apakah relax sama dengan santai? Sebenarnya kalau teman-teman cari di Google Translate gitu mungkin akan ketemu artinya either santai atau tenang atau nyaman gitu. Tapi kami merasa bahwa setelah kami membaca beberapa buku dan mempelajari soal relax itu apa, sepertinya tidak ada padanan kata yang tepat di bahasa Indonesia untuk menggambarkan relax. Jadi, dari apa yang kami ketahui, relax itu ternyata bukan nyaman, bukan. Relax itu ternyata bukan santai, bukan. Relax itu ternyata bukan tidak tegang. Jadi loose semuanya. Gak ada ketegangan sama sekali di tubuhmu, ternyata tidak. Ketika kami berusaha untuk nyari dan kami menemukan salah satu penjelasan yang cukup menarik gitu ketika dia ngomongin soal relax. Kami membacanya di buku A Dream of Passion, bukunya Lee Strasberg, dan di sana dia menjelaskan soal sedikit, mungkin tidak menjelaskan soal to be precise apa itu relax, tapi dia menjelaskan soal bahwa nggak ada padanan katanya ya, tapi dia menjelaskan kalau relax itu yang kemudian kami terjemahkan sebagai ketegangan di tempat yang dibutuhkan dengan porsi yang dibutuhkan. Itu relax. Saya ulangi. Relax itu ketegangan di tempat yang dibutuhkan dengan porsi yang dibutuhkan. Relax. Maksudnya apa? Lee Strasberg menjelaskan bahwa kalau kita menerjemahkan relax sebagai santai atau sebagai letoy atau apapun itu, tidak punya ketegangan sama sekali misalnya, tubuh manusia hampir tidak mungkin tidak tegang. Kenapa? Kalau tubuh manusia nggak tegang, ya berarti kalian akan jadi kayak slime. Aku nggak akan bisa duduk begini, gitu. Aku nggak akan bisa menahan leherku untuk stay di sini, karena kalau relax diartikan sebagai tidak tegang, maka mungkin leherku akan
akan begini aku jadinya kalau ngomong gitu. Ketika aku harus naik ke atas, aku harus ngeliat ke sini, leherku tegang. Tapi dengan porsi yang dibutuhkan, dengan posisi yang dibutuhkan. Misalnya aku cuman butuh leher doang yang naik gitu. Maka yang tegang ya cuman leher doang. Bagian tubuh yang lain misalnya kayak kakiku misalnya. Misalnya ya, kakiku nih. Kan kakiku nggak dibutuhkan. Kakiku cuman taruh aja gitu. Ya udah, dia nggak perlu tegang, nggak perlu ada ketegangannya tapi porsinya sangat sangat minim. Siapa lagi? Punggungku misalnya, karena aku meletakkan punggungku. Aku nyantai banget nih, oke. Punggungku kuletakkan atau pantatku kuletakkan. Nggak ada ketegangan sama sekali. Ketika tanganku kutaruh, ya udah nggak ada ketegangan sama sekali. Tapi di bagian tubuh yang lain, misalnya ketika aku ngomong atau eh rahangku misalnya, atau misalnya tanganku ketika lagi garuk gini, dia butuh ketegangan di area ini tapi dengan porsi yang sesuai. Dan kami merasa bahwa penjelasan itu eh sesuai gitu dengan kemudian apa yang kami pahami soal relax gitu. Nanti aku aktor saya punya penjelasan sendiri soal relax itu apa ya. Nanti akan kami jelaskan di akhir video. Jadi tonton sampai akhir. Anjay, udah kayak video podcast profesional nih. Oke. Nah, relax adalah ketegangan di tempat yang dibutuhkan, di posisi yang dibutuhkan dengan porsi yang dibutuhkan. Dan Lee Strasberg di bukunya menjelaskan beberapa bagian tubuh yang pasti akan tegang. Misalnya kayak tengkuk, itu pasti akan tegang. Terus sini aku lupa apa namanya, tapi area di antara kedua mata, tapi yang di atas hidung, pangkal hidung sedikit, itu hampir tidak pernah rileks. Terus pelipis tuh hampir tidak pernah rileks. Terus apa lagi? Punggung buat Lee Strasberg setelah dia menelitinya tidak pernah rileks karena punggung harus menopang tubuhmu. Jadi dia tetap butuh ketegangan. Maka ketegangan itu, relax itu, yaitu tadi ketegangan di tempat yang dibutuhkan dengan porsi yang dibutuhkan. Ketika teman-teman tegang, misalnya gini, yang dibutuhkan untuk tegang kan cuman punggungnya doang ya. Terus tapi, lehermu kemudian ikut tegang, terus kemudian kakimu juga ikut tegang, terus tanganmu juga ikut gini gitu. Ah, ini kalian sedang tidak rileks karena ada ketegangan lain di tempat yang sedang tidak dibutuhkan dengan porsi yang tidak dibutuhkan. Maka kalian tegang. Untuk Lee Strasberg, dalam sudut pandangnya si Mbah Strasberg ini, ketika teman-teman memunculkan ketegangan yang tidak dibutuhkan, maka itu akan menghalangi aliran darah ke otak dan akan menghalangi proses otak untuk berpikir, atau dalam bahasa yang sederhana akan menghalangi kalian memproses apapun yang sedang terjadi. Atau dalam bahasa yang berhubungan dengan video yang sebelumnya, akan menghalangi teman-teman untuk menerima dan percaya. Kenapa? Karena menurut Lee Strasberg kan kita punya sumsum tulang belakang ya. Ada sumsum tulang belakang yang di sini kemudian ada banyak sekali syaraf dan ada darah yang mengalir ke otak dan segala macam. Dan kalau ada ketegangan yang berlebihan di area ini, di area belakang ini, kalau ada ketegangan yang berlebihan di area itu akan menghalangi laju darah ke otak. Ketika laju darah ke otak terhalangi, maka laju darah ke otak jadi berkurang. Ketika laju darah ke otak berkurang, otak akan menganggapnya sebagai sebuah ancaman. Ketika otak menangkapnya sebagai sebuah ancaman, otak akan meminta tubuh untuk waspada. Sementara rileks bukan waspada. Bukan. Kalian gak siap untuk diserang gitu. Rileks tuh di luar soal apa namanya, yang kami bilang tadi ya, ketegangan di tempat yang dibutuhkan dengan porsi yang dibutuhkan. Relax itu aja. Nah itu pengertian aku aktor. Bingung gak lo? Coba
kita potong videonya di sini. Terus udah kita nggak ngebahas lagi soal relax. Karena pengertian kami relax itu saja. Misalnya, contoh ya biar kalian lebih paham. Ketika kalian lagi duduk, maka duduk saja. Oke? Ketika kalian lagi makan, maka makan saja. Ketika kalian lagi berdiri, maka berdiri saja. Ketika kalian lagi duduk, yang dimaksud dengan duduk saja itu, kalian paham bahwa yang dibutuhkan sekarang dan saat ini hanyalah duduk. Titik. Kalian tidak membutuhkan yang lain-lain, kalian hanya sedang butuh duduk saja. Ketika aku sedang ngobrol sama kalian sekarang, aku butuh bicara saja. Maka aku nggak perlu berpikir apakah nanti kalian akan paham, apakah nanti kalian akan atau video ini akan viral atau akhirnya mendapatkan jutaan view. Amin ya Allah. Aku tidak berpikir itu. Ketika aku menjelaskan ini, aku menjelaskan saja. Maka di ruang itu saya sedang relax. Saya sedang mempraktekkan relax. Jadi relax itu di luar soal dia harus adalah ketegangan yang berada di posisi yang dibutuhkan dengan porsi yang dibutuhkan, adalah juga soal saja. Aja lah ya, jangan saja. Kalau saja agak ambigu. Tapi ya kalau misalnya anak-anak gaul gitu ya, kayak lu lagi ngapain? Lagi duduk aja. Ya udah, duduk aja kan artinya kalian sedang tidak melakukan hal yang lain, kalian sedang tidak memikirkan hal yang lain, kalian sedang tidak mengkhawatirkan apapun, kalian sedang di sini dan sekarang, kalian sedang aja kalian tuh, ngerti nggak? Coba deh dipakai. Ntar kalau lu misalnya lagi mau acting gitu ya, lagi mau main gitu, kayak gue mau main nih. Lu gak usah mikirin penonton akan tersentuh. Lu gak usah mikirin apakah nanti gua akan berhasil memainkan karakter yang meyakinkan penonton dengan kata-kata yang puitis, dengan nada yang gak perlu. Gua mau main aja. Gua mau main sebagai karakter A atau karakter B aja. Titik. Jadi kalian tidak memikirkan beban kalian tidak memikirkan persetan siapapun yang nonton, mau yang nonton pacar lu, mantan lu, atau presiden, nggak peduli, kalian hanya melakukan itu. Aja, aku bermain saja, aku bermain aja, aku jadi karakter ini aja. Dan dalam peristiwa tertentu misalnya, karakternya lagi sedih, ya udah aku sedih aja. Ini agak tricky. Aja hanya bisa dilakukan kalau teman-teman sudah memiliki pemahaman atas karakternya. Artinya gini, aja tuh kemudian penjelasannya akan sangat panjang ya. Aja tuh misalnya duduk aja, misalnya karakternya namanya Yos misalnya, atau karakternya namanya karakter yang kemarin misalnya yang aku mainkan di Pamali, Tembong misalnya. Ketika Tembong lagi mencari, maka dia mencari aja. Tapi di balik ajanya itu ada banyak hal yang aku cari dulu tuh. Gua cari dulu tuh. Oh, dia takut sama majikannya, dia takut dimarahin dan lain sebagainya. Jadi ajahnya si Tembong itu punya arti. Ini yang kemudian kalau kita mau pakai istilah yang agak rumit ya, kan kadang-kadang yang pelaku keaktoran kadang-kadang agak susah, agak suka dengan istilah-istilah yang agak rumit. Subtext. Apa yang ada di balik aja itu adalah subtext. Nanti kita akan ngebahas lebih dalam lagi soal subtext dan bagaimana kalau ternyata sebenarnya kita nggak perlu nyari subtext. Nah, relax itu dalam pemahaman kami adalah aja. Kita balikin lagi ke pemahaman mendasar sekali secara grammar soal acting ini. Acting itu kan present tense ya, sesuatu yang sedang dilakukan. Ketika aku lagi mengangkat mic,
maka aku hanya sedang mengangkat mic. Terus misalnya gini, terus gimana dengan orang-orang yang multitask, orang-orang yang bisa mengerjakan banyak hal sekaligus? Tidak ada orang yang bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Gak ada. Gak ada. Ya mungkin di dunia yang sangat luas ini mungkin ada ya, tapi kami bisa bilang bahwa tidak ada multitasking. Kenapa? Karena pada satu waktu yang bersamaan hanya terjadi satu hal. Hanya terjadi satu hal. Bahwa kemudian dia berbarengan secara sistematis, iya, tapi itu hanya terjadi pada satu waktu saja. One at a time. Contoh, oke, misalnya kalian ngomongin dari gimana dengan proses tubuh loh. Proses tubuh kan misalnya ya dari nafas nih. Kan pada detik ini nafas masuk dulu, udara masuk. Set. Oke. Ketika udara masuk, ini sepersekian detik udara masuk, darah mengalir ke jantung. Darah mengalir ke jantung itu kan butuh waktu, bro. Meskipun hitungannya cuma sepersekian detik. Maka ketika kita ngomongin soal, misalnya kalian ngomong multitask, ada orang yang melakukan banyak hal dalam satu waktu yang bersamaan. Dalam standar waktu yang mana nih? Karena kalau kita ngomongin soal second, ada millisecond, bro. Terus kalau lu bedah lagi ada millisecondnya lagi, bro. Lu bedah lagi ada millisecondnya lagi, bro. Ada milli Bobby Brown, sorry. Ada itu. Artinya, dengan sudut pandang itu, tidak ada multitask. Semuanya hanya bisa melakukannya one time. Satu persatu. One at a time. Satu-satu. Gitu. Gimana? Agak susah dipahami ya? Atau ya semoga teman-teman paham ya soal ajah ini ya. Jadi relax itu ajah. Dan relax inilah yang dibutuhkan untuk menerima dan percaya. Ketika kamu mau menerima sesuatu, kan kamu cukup menerima saja. Tidak perlu berekspektasi apapun. Ketika kamu mau percaya, kan kamu cukup percaya aja. Tidak perlu berekspektasi apapun. Tidak perlu mempertanyakan apapun. Kalian hanya cukup menerima saja. Percaya saja. Satu kegiatan doang, tapi satu kegiatan pada satu waktu, kegiatan lain di waktu berikutnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebenarnya percayalah, acting itu tidak, buatku ya, kerjanya tuh tetap one at a time gitu, one step at a time. Tetap satu dulu. Tapi satunya ini sifatnya millisecond. Itu yang sulit. Tapi tetap satu. Dan simultan tuh artinya nyambung terus tuh. Terus, jalan terus. Pikiran dan perasaan tuh terus jalan. Kalau ada satu penjelasan keaktoran bahwa acting itu kerja pikir dan kerja rasa yang simultan. Artinya entah pikiran dulu yang nangkep atau perasaan dulu yang nangkep. Tapi selalu ada momen ini. Masuk, diproses, keluar. Masuk, diproses, keluar. Ini gak bisa masuk di proses keluar, nggak bisa satu waktu, nggak bisa kan, tetap harus masuk, diproses, keluar. Terus apa latihannya? Kalau teman-teman pengen relax, latihan yang kelihatan serius sebagai seorang aktor, karena kadang-kadang gue agak malas ngasih latihannya karena kadang-kadang gue ngerasa nggak bakal kalian latihan juga di rumah gitu. Oke, aku akan tetap kasih latihannya, tapi kalau kalian, gue akan kasih pilihan ya, latihan yang aktor banget nih. Latihan relax yang aktor banget adalah pertama meditasi. Oke. Meditasi itu ada banyak jenisnya, tapi kami biasanya menyarankan anapanasati, dimulai dengan anapanasati terus ke vipassana. Vipassana tuh secara spesifik memperhatikan apapun yang terjadi pada tubuhmu. Kalau misalnya tiba-tiba ada gatal di sini, kamu fokus pada gatalnya di sini doang, terus sampai dia tiba-tiba hilang. Penjelasannya lebih dalam ya, teman-teman silakan ikut vipassana. Anapanasati fokus pada nafas. Dan ada banyak meditasi yang lain. Terus ini masih latihan yang aktor banget. Teman-teman bisa latihan Qigong Baduanjin. Ya, aku nggak tahu apakah di Jakarta ada kelasnya atau enggak. Tapi aku aktor mengajarkan itu. Jadi kalau teman-teman mau belajar Qigong Baduanjin, teman-teman datang aja ke kelasnya aku aktor. Itu mengajarkan soal salah satunya tegang. Apa sih istilahnya, bro? Kalau bahasa Inggrisnya
bahasa Indonesia aja ya. Tegang terus lepas. Tegang, lepas. Kayak misalnya ada salah satu gerakan di Baduanjin tuh yang menggenggam telur walet kalau nggak salah. Jadi gerakannya ini tanganmu ya, aku sambil lihat video ya. Ini tanganmu nih pas ini seperti memegang telur. Dari sini ini tegang, set ke sini tegang, tapi yang tegang cuma sini aja doang. Cuman pergelangan ke atas. Tegang, pas balik relax. Tegang, tidak tegang. Dan begitu seterusnya. Itu latihan aktor ya, latihan yang aktor banget nih, Baduanjin. Lu belajar di Aku Aktor, atau kalau lu ketemu tempat untuk belajar Baduanjin, lu bisa belajar Baduanjin, terserah dimanapun. Atau misalnya latihan yang aktor banget lagi nih, misalnya ya, Suzuki. Itu juga ngajarin soal menyadarkanmu bahwa ketika kamu melakukan beberapa gerakan Suzuki, ada bagian tubuhmu yang harus tegang, ada bagian tubuhmu yang harus relax. Ketika stomping misalnya, stomping tuh bagian pinggul ke bawah harus tegang. Bagian pinggul ke atas tuh relax, tidak boleh ada tegangan. Di pundaknya nggak boleh ada tegangan, di lehernya nggak boleh ada tegangan, di wajahnya nggak boleh yang ketika kamu, misalnya kamu udah pernah latihan Suzuki gitu ya, kan bentuknya begitu ya. Kamu nggak boleh nih sambil gini nih, ini kamu sedang tidak tegang. Ini harusnya relax, karena yang dibutuhkan tegangnya cuma di pinggul ke bawah. Dan ada beberapa gerakan Suzuki yang lain yang misalnya sitting tuh yang tegang cuman core-nya doang, tapi bagian tubuh yang lain relax gitu misalnya. Dan ada banyak lagi. Itu salah satu contoh latihan relax buatku. Latihan relax yang aktor banget. Itu. Lu bisa latihan Suzuki, lu bisa latihan Baduanjin, lu bisa latihan meditasi. Tapi kalau latihan yang gak aktor banget, latihan relax yang gak aktor banget, gampang bro. Tidur, tapi gini. Ketika tidur, kamu fokus pada nafasmu, ya, rebahan, letakkan dirimu sepenuhnya menyentuh lantai, serahkan dirimu sepenuhnya ke lantai. Terus kalau ada kamu scan tuh, badanmu kamu scan dari ujung kepala sampai ujung kaki, kamu scan. Kalau ada bagian yang nggak rileks, kamu gerakin, kamu ajak ngobrol. Misalnya tanganmu nggak rileks, oke, atau pundakmu nggak rileks, oke, rileks ya. Taruh aja. Itu latihan yang nggak aktor. Terserah kalian mau memilih yang mana. Ada banyak lagi latihan yang nggak terlalu aktor ya. Ada latihan yang aktor banget. Tinggal lu mau milih latihan yang mana. Lu mau milih latihan yang aktor banget juga silahkan. Lu mau milih latihan yang nggak aktor banget juga nggak masalah. Tapi itu relax. Dan relax dibutuhkan bukan hanya dalam proses menerima dan percaya. Tapi relax juga dibutuhkan dalam proses bermain. Ketika teman-teman masuk, ini ada satu istilah nih, ya. Istilahnya flow state. Pernah dengar? Ketika teman-teman mau masuk ke flow state, salah satu hal yang dibutuhkan untuk masuk ke flow state adalah relax. Dan apa itu flow state? Akan kami jelaskan di video berikutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan sampai akhir dan semoga videonya bermanfaat. Dan seperti biasa, saya Ben Bening, Jeremy Allen White, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix, dan the one and only Daniel Day-Lewis menunggumu di Oscar. Manifestasi. Dapat Oscar. Terima kasih. Sampai ketemu di video Aku Aktor berikutnya. Viva Aktor.